Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan persidangan kasus Brigadir Joshua. Hari ini Putri Chandrawati diperiksa sebagai terdakwa yang terakhir karena minggu depan jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan untuk kelima terdakwa. Dan harusnya memang hari ini tuntutannya bisa dibacakan untuk Barada Richard Eliezer, tetapi karena masih ada satu lagi yang belum selesai diperiksa, makanya akan dibarengkan nanti minggu depan. Yang menariknya dalam persidangan hari ini, kalau aku melihat Putri Chandrawati, dia ini penuh dengan tangisan, dan banyak masyarakat, netizen yang komentar, tangisan Putri Chandrawati itu apakah tulus, ataukah hanya untuk meyakinkan Yang Mulia Hakim aja untuk mencari simpati. Kenapa berpikirnya seperti ini? Karena masyarakat juga ngerti lah ya, apapun yang disampaikan dari hati itu pasti akan sampai juga ke hati. Beberapa kejanggalan Putri Chandrawati pada saat dia menangis dalam persidangan. Pertama, tangisannya ini menurut aku cukup janggal karena biasanya kan kalau orang menangis itu adalah sebuah indikasi hatinya sedang tidak tenang. Sedang gelisah. Tetapi berbeda dengan Putri Chandrawati pada saat dia berbicara sembari menangis, kata-katanya sangat terstruktur baik, dia juga tidak cepat ngomongnya, kemudian juga dia berhenti banyak sekali, yang itu mengindikasikan bahwa apakah tangisan ini adalah bagian usahanya Putri Chandrawati untuk mencari simpati Yang Mulia Hakim dan juga masyarakat. Harusnya sih Hakim tidak akan terpengaruh dengan hal seperti ini. Tetapi kan Hakim juga manusia biasa, apalagi melihat perempuan menangis, suka tidak suka, ada dugaan juga Hakim akan mulai kayak kasihan begitu. Putri Chandrawati juga berkali-kali dalam persidangan mengatakan begini, saya itu masih tidak mengerti ya, sampai sekarang kenapa saya itu ditetapkan sebagai terdakwa, karena saya itu adalah korban begitu. Saya tidak mengetahui apa-apa tentang peristiwa ini. Bahkan suami saya pada saat dia datang ke rumah Duren 3 pun saya tidak tahu. Tapi entah kenapa kok saya ditetapkan sebagai terdakwa, karena saya bukan yang membunuh. Saya itu sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ini dikatakan berkali-kali oleh Putri Chandrawati dalam persidangan. Apakah ini benar atau tidak? Menurut aku sih berlebihan ya Putri Chandrawati kalau dikatakan dia tidak mengetahui, hal yang sangat janggal sekali. Hakim pun sudah melakukan kunjungan ke rumah dinas Duren 3 tersebut. Hakim juga akan melihat lah, kan Putri Chandrawati mengklaim bahwa kamarnya itu ditutup sempurna, tetapi keterangan dari Bribka Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, serta juga Baradae, dikatakan bahwa pintunya itu nggak ditutup sempurna, tapi masih terbuka. Yang ngomong tutup sempurna itu cuman Putri Chandrawati aja dan Verdi Sambo. Sebenarnya ya hal yang wajar bahwa ini masih menjadi perdebatan, dan juga Putri Chandrawati kesannya adalah dia menjadi korban. Itu adalah yang berusaha dia building ya, opininya meyakinkan untuk Yang Mulia Hakim. Terus juga Putri Chandrawati mengatakan dalam persidangan bahwa tentang perselingkuhan ini ya. Dia mengatakan bahwa saya tuh heran ya dengan orang-orang di luar sana yang berpendapat bahwa saya berselingkuh dengan Joshua atau saya berselingkuh dengan Kuat Ma'ruf. Apakah mereka, orang-orang di luar sana, tidak berpikir saya punya keluarga dan anak-anak? Apakah mereka tak memikirkan mental anak-anak saya? Sebenarnya gini teman-teman, kenapa banyak masyarakat berpikir seperti itu? Karena secara logika saja dengan faktor jabatan yang dia miliki, tidak mungkin lah. Awalnya kan dia yang memulai, Putri Chandrawati adalah yang memulai. Dia pertama kali yang memulai tentang peristiwa yang adanya katanya pelecehan di Duren 3 tersebut, kemudian dipindahkan ke Magelang. Yang memulai pertama kali isu hal sensitif seperti ini adalah Putri Chandrawati. Kemudian masyarakat juga punya pikiran, punya logika. Masa sih telah terjadi hal seperti itu, berani banget Joshua? Kalau di antara perselingkuhan dengan pelecehan, mana yang lebih possibility-nya tinggi? Jujur, aku pun lebih percaya yang perselingkuhan dibandingkan pelecehan kalau harus ada dua ini saja. Karena kita lihat lah ya, anggota Polri kan boro-boro sama Jenderal Bintang 2 istrinya, sama yang satu level di atasnya saja, itu hormatnya tinggi sekali, apalagi dengan Jenderal Bintang 2. Jadi ini adalah hal yang sangat janggal. Itu salah satu aja, tentunya dengan banyak kejanggalan-kejanggalan yang telah kita bahas di video sebelumnya. Terus juga Putri Chandrawati ini kesannya, sepertinya nih ya, dia ini kayak
dia adalah the center of the universe. Ngerti gak sih maksudnya? Dia nih selalu berpikir bahwa semua orang itu harus melihat dia. Pokoknya dia harus menjadi priority segalanya. Ini adalah salah satu efek buruknya biasanya kalau orang tuh sudah kaya raya dan selalu mendapatkan priority dan dianggap bahwa semua orang tuh harus memikirkan dia. Apakah Putri Chandrawati tidak berpikir dengan keluarga Joshua begitu? Apa kabar dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan adiknya dan keluarganya? Putri Chandrawati selalu mengatakan bahwa saya kasihan dengan anak-anak saya meminta maaf. Dia selalu berusaha mengatakan hal-hal yang akan membuat masyarakat simpati, termasuk juga hakim, mengenai anak-anak tadi. Apakah dengan Putri Chandrawati, dengan dia melakukan hal seperti itu fitnah, kalau dikatakan bahwa aku nggak tahu apa-apa, kenapa aku harus jadi terdakwa? Ya nggak mungkin lah. Contoh yang sudah real saja, dia sudah berbohong teman-teman. Berbohong yang satu ya, yang sudah pasti ya, tentang peristiwa yang ada di rumah dinas di Duren 3 tersebut. Katanya ada pelecehan, waktu itu saya tuh lagi ganti baju, tiba-tiba Joshua masuk, langsung terjadi hal seperti itu. Itu kan jelas-jelas dia bohong, jadi janganlah berpura-pura bahwa saya itu suci gitu ya, jangan berpura-pura nggak bersalah. Itu aja udah jelas bohong gitu. Kemudian akhirnya Ferdy Sambo membantah, mengklarifikasi memang itu bohong yang di rumah Duren 3 tersebut, tetapi peristiwa sebenarnya adalah di Magelang. Jadi kalau Putri Chandrawati berkali-kali mengatakan saya masih nggak mengerti kenapa saya menjadi terdakwa dalam kasus ini. Saya tidak ngapa-ngapain, bahkan saya tidak tahu ada suami saya juga datang ke Duren 3. Itu terlalu berlebihan ya teman-teman. Jadi menurut aku sih hal yang wajar pada saat masyarakat komentar di internet mengatakan bahwa kok Putri Chandrawati sepertinya kayak halusinasinya tingkat dewa sekali. Terus juga sama, pada saat ditanya ya sama kuasa hukumnya di persidangan hari ini, kan ditanya, kenapa Putri Chandrawati waktu ada psikolog dari LPSK, dia dikategorikan tidak kooperatif. Alibinya Putri Chandrawati adalah begini, katanya waktu itu pada saat ada petugas psikolog yang datang dari LPSK, dia langsung bertanya. Pertama kali pertanyaannya adalah, apakah saya punya hubungan spesial dengan Joshua? Itulah pertanyaan pertama yang diberikan. Setelah itu saya sudah nggak mau lagi menjawab semuanya. Lantas kenapa? Memang seberapa, kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus begitu sangat sentimental sekali Putri Chandrawati? Pada saat LPSK datang untuk bertanya hal seperti itu, ini adalah kondisinya di masa peristiwa yang mereka bangun tentang pelecehan yang ada di rumah dinas Duren 3 tersebut. Ini adalah konteksnya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Putri Chandrawati antara ekspresi dengan kata-katanya itu banyak yang tidak linear, teman-teman. Tangisannya iya memang kelihatan sedih, kan kalau di persidangan sebelumnya Putri Chandrawati dandannya kelihatan lebih rapi, lebih well prepared ya. Berbeda dengan hari ini kelihatan lebih kusut. Apakah mungkin ini adalah salah satu cara dia agar dia bisa menangis dengan lebih leluasa, agar bisa ekspresif, agar bisa meyakinkan dan mencuri hati dari masyarakat dan juga yang mulia hakim. Karena juga sebagian masyarakat sudah mulai tercuri hatinya dengan Putri Chandrawati dengan dia menangis. Tapi bagi aku pribadi, bukan tentang tangisan, mau dia menangis, mau dia ketawa, mau dia ngapain, itu nggak penting, itu cuma gaya menurut aku. Yang paling penting adalah kontennya, isinya apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Jadi itu yang kita bahas teman-teman, mau dia nangis, mau dia marah-marah, mau dia slengean kayak Kuat Maruf, itu nggak penting, itu adalah gaya doang ya. Yang penting adalah kontennya. Seperti aku bilang ini Putri Chandrawati, dia selalu mengatakan saya kok bisa jadi terdakwa, itu aneh gitu. Ya aneh gimana, jelas-jelas dia adalah bagian dari rangkaian kebohongan bersama Ferdy Sambo. Kemudian juga dalam sidang hari ini Putri Chandrawati juga mengatakan tentang Joshua adalah hal yang tidak baik. Apa itu? Jadi ada salah satu cerita menurut PC bahwa Joshua itu pernah nyenggol tukang ojek dan marah-marah. Kemudian saya bilang ke Joshua, jangan arogan dek. Itu 2 kali terjadi. Apakah itu benar atau tidak? Kalaupun itu benar, ya mungkin
I'm so sorry to say gitu kan, kadang juga tukang ojek, ya nggak semua tukang ojek ya, ada oknum-oknum tukang ojek juga atau angkot yang kebangetan ya kalau nyetir itu kan yang gimana-gimana gitu ya, nggak yang sembarangan. Kita marahin atau menegur itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang berusaha dibangun oleh Putri Chandrawati adalah kesannya bahwa Joshua itu adalah orang yang arogan. Itu dalam hal berkendara saja. Bahkan di dalam tempat kerjanya dia, di rumahnya Putri Chandrawati, Joshua sering saya ingatkan harus punya hubungan baik dengan lainnya. Intinya adalah karena menurut Putri Chandrawati, Joshua itu dinilai tidak memiliki hubungan yang cukup baik dengan rekan kerja, baik itu sesama ajudan atau juga orang yang bekerja dari warga sipil yang berada di rumah saguling tersebut. Ini yang berusaha dibangun oleh Putri Chandrawati. Kemudian juga mengenai adiknya Joshua ya, Reza, yang dibantu dipindahkan ke Polda Jambi. Ini juga dikatakan oleh Putri Chandrawati, sebenarnya Joshua juga sudah minta ngomong ke Ferdy Sambo, nggak cuma ke saya saja. Ya, kesannya adalah seperti, terus juga dikatakan ada kata-kata misalnya dengan PCR, kayak yang memanggil Ferdy Sambo dengan kata-kata sayang yang, begitu intinya. Ingin berusaha ditunjukkan bahwa kami tuh keluarga ini baik-baik saja, tidak ada permasalahan ini dan itu. Tetapi kan fakta persidangan tidak mengatakan seperti itu. Misalnya dari Susi ya, Susi juga mengatakan di persidangan bahwa Bapak itu lebih sering tinggal di rumah Bangka, sedangkan Ibu tuh lebih sering tinggalnya di rumah Saguling. Baradae pun juga mengatakan hal demikian juga dengan fakta-fakta yang lainnya. Jadi kesannya adalah Putri Chandrawati itu kayak nggak mau disalahkan. Kesannya dia adalah baik-baik saja. Jelas tidak seperti itu. Terus juga dalam persidangan kemarin kita juga melihat pada saat Ferdy Sambo diperiksa, hakim juga bertanya ke Ferdy Sambo, kenapa nih Anda, istri Anda itu dibegitukan, tetapi Anda tidak memeriksakan ke dokter? Apa Anda nggak takut kalau seandainya istri Anda nanti kena penyakit PMS? Hakim kemarin bertanya seperti itu. Tetapi kalau kalian lihat di video-video sebelumnya, aku sudah membahas dengan detail bahwa orang yang sangat knowledgeable dalam bidang kesehatan seperti Putri Chandrawati, aku yakin tahu banget. Kalau orang habis diperkosa, teman-teman, itu kita bisa dikasih pil ya, agar kita bisa terhindar dari penyakit HIV/AIDS atau penyakit menular seksual atau bahkan kehamilan. Itu biasanya paling efektif adalah 24 jam setelah terjadinya hal tersebut. Aku yakin Putri Chandrawati juga ngerti hal tersebut, tetapi hakim pada saat tanya ke Ferdy Sambo tentang hal tersebut, Ferdy Sambo menjawab bahwa itulah yang mulia, saya juga menyesali kenapa saya tidak melakukannya demikian. Itu adalah yang dikatakan oleh Ferdy Sambo. Gini, ekspresi-ekspresi berbagai emosi yang ditunjukkan para terdakwa, kita jangan terkecoh. Kita harus fokus pada kontennya, apa yang dibahas oleh para terdakwa. Mau dia sambil nangis, mau dia sambil jungkil balik, mau dia sambil cengar-cengir, itu kita nggak usah peduli. Yang penting adalah kontennya apa. So, aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan kemarin teman-teman yang tanya kenapa aku nggak buat video, karena aku sedang tidak enak badan. Dan sebenarnya juga aku lagi nggak enak badan sekarang, tapi karena aku harus terus kawal kasus Ferdy Sambo ini agar kalian juga tidak ketinggalan update-updatean terbarunya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi untuk kalian, karena ini sudah tahapan akhir teman-teman, dan minggu depan sudah akan pembacaan tuntutan untuk para terdakwa, kemudian pledoi dan putusan dari Yang Mulia Hakim untuk para terdakwa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.